Halo, selamat sore cuy. Jadi sekarang kita ada di sesi 4. Dan di sesi 4 ini nggak ada teorinya karena gua mau ngerapihin code ini yang gua rasa gua kurang demen. Karena apa? Karena kemarin kan kita belajar bersama ya, bareng-bareng gitu. Jadi gua contohin yang kayak beginian dulu. Nah, sekarang gua pengen rapihin ini versi gua sendiri biar enak ke depannya untuk nge-maintain projectnya. Plus kita kerjain tugasnya. Nah, kalau tugas mah sebenarnya sederhana Pak ya. Dimana terakhir itu di sesi 3 ketika user ditanyakan apakah ingin melanjutkan gamenya lagi, pas dia mencet yes, PyPy positionnya itu nggak ke load ulang. Kenapa? Jawabannya simple banget karena di sini kan ada di dalam blok loopingan while true eksekusi ini. Nah, kalau misalkan apakah ingin melanjutkan gamenya lagi mencet yes, maka ini tuh bakal balik lagi ke area sini ya, ke area sini nih, nggak akan ke atas sini. Jadi nggak ditanya lagi nama usernya, nggak di load lagi PyPy positionnya, yang mengakibatkan PyPy positionnya berada di posisi yang sama terus menerus walaupun lu main game berkali-kali. Seperti itu. Gue boleh sambil sebatnya nyantai ya. Oke, jadi untuk tugasnya sesimpel lookat aja ini nih, lookat aja PyPy positionnya. Lu perhatikan PyPy position itu dipakai di mana? Nih, variabel ini dipakai di mana? Dipakai di baris 17. Artinya kita taruh PyPy position variabel di baris keempat pun sebenarnya nggak begitu ngepek kayak gimana gitu ya. Kita bisa turunin ini ke bawah, ke dekat pemakainya. Nah, di sini misalnya. Ya kan dipakai di sini nih. Ini variabel PyPy position, ini yang makainya. Oke. Kalau udah kayak gini, gimana caranya biar ada di dalam while true? Ya udah, bagian sini lu cut aja nih sampai bentuk gua ya. Sini tang, lu cut, masukin ke area sini. Tang. Kasih tab lagi di sini. Buff. Oke. Kalau kayak gini tugasnya udah pasti jamin kelar. PyPy positionnya udah bakal ngerandom ulang terus menerus setiap kali, bukan render, ngeload ulang setiap kali usernya melanjutkan gamenya. Kita contohin. Ini posisi 1 ya PyPy ya. Posisi 1, terus kita yes lagi. Kalau kemarin tuh pas di yes, terus kita pilih posisinya tetap di 1. Kita cobain lagi 1. Yes. Dan sekarang udah pindah ke 3. Jadi setiap kali lu melanjutkan gamenya dia akan berubah-ubah terus posisinya karena ada di dalam loopingan. Alright, untuk tugas cukup sampai sini, kelar, aman. Gue mau rapiin code-nya. Gue nggak begitu suka dengan code ini. Jadi kita bakal coba pisah-pisahin. Jadi per modul biar maintain kedepannya enak lah gitu ya. Gua bakal coba di sini yang pertama gua ilang-ilangin yang gua nggak suka dulu, oke? Kalian mau ngikutin boleh, nggak pun ya nggak apa-apa. Ini mah versi gua aja. Nama user gua nggak mau ada karena gua nanti pengen ganti jadi pakai nama PC-nya langsung aja karena Python itu cukup powerful untuk ngambil sesuatu hal yang ada di dalam sistem kita gitu ya. Ada package ataupun library yang bisa kita pakai. Nama user gua ilangin, while nama user juga berarti nggak ada. Terus di sini yang halo nama user juga berarti udah nggak usah pakai halo nama user gini, udah langsung aja coba perhatikan gua di bawah ini dan gua nggak mau pakai format 3 biji ini. Gua pengen pakai yang satu aja. Ya, satu curak gitu doang. Terus lu back biar jadi satu baris seperti ini, tapi untuk nge-enternya kita pakai /n/n, di ending gua kosongnya /n juga. Oke, jadi formatting stringnya seperti ini aja. Kita coba make sure untuk menjalankan programnya lagi dengan lancar. Kita coba run. Gua runnya pengen kayak begini deh. Bentar ya. Agak kagok kalau dari terminal yang VS Code ini gua rada kurang suka. Jadi gue coba buka dari sini aja pakai Alacrity. Nah, sepertinya ini lebih enak sepertinya. Coba ya. py main.py. Jadi nggak usah ada namanya, langsung aja selamat datang PyPy. Nomor berapa guanya, langsung nomor 2 dan yes. Selamat kamu menang, weh langsung menang, oke bagus. Tapi di sini pun gua ada yang gak sukanya yaitu apakah kamu yakin jawabannya adalah 2. Nah ini semestinya nggak perlu ada lah ya karena biar main game langsung jebret-jebret gitu. Jadi gua bakal hapus di bagian mana itu, di area confirm answer tah ini ya. Ini bakal gua hapus termasuk juga validasinya. Nah terus gimana bang yang kemarin udah di coding? Tenang aja, ntar kita kan mau move ke tahapan yang berikutnya. Jadi yang nggak begitu penting kita awas-awasin aja. Kemarin kan itu proses pembelajaran. Untuk yang confirm answer ini gua hapus. Termasuk yang validasi juga berarti if confirm answer and awasin. Elif-nya juga segini diawasin. Yang else-nya juga diawasin. If-nya back sedikit, ini back sedikit, ini back sedikit, ini back sedikit, kayak gitu.
Dah, jadi kayak gini aja, make sure lu masih bisa jalanin programnya. Oke, kita coba lagi ya. Set clear py main.py 3 misalnya, yes. 1 yes. Jadi kan enak main gamenya langsung jebret. Kayak begitu ya. Oke, udah cukup nice. Sekarang gua mau pisahin nih si CuiPy game ini jadi sebuah modul games lah ceritanya di proyekan kita ya. Kita bikin dulu satu folder di sini, new folder, namain aja games. Satu folder lagi namain aja tools misalnya, tools. Jadi ceritanya ketika temen lu pakai aplikasi lu, ntar dia bakal diarahin untuk milih fiturnya mau pakai fitur yang mana di konsolnya. Ntar kalau mau main game ya arahin dia ke folder games. Kalau dia mau pakai beberapa fitur untuk utility kayak tools misalnya untuk menghitung lah, atau untuk warung sederhana minimalis untuk inputan beli berapa, kembalian berapa, yang gitu-gitu bisa ya. Ntar dimasukin ke bagian tools kayak gitu. Jadi kayak multifungsi gitu aplikasinya ceritanya. Alright. Untuk di dalam games kita bikin satu file baru, namanya adalah si games yang kita punya yaitu cuipi.py. Dan di sini kita tinggal copy codingan kita dari while true ini thread sampai print program selesai, kita cut, awasin aja. Jadi di home itu bener-bener cuman sampai welcome message doang, lu save dulu, ntar kita import modul ya. CuiPy nya buka, tempel di sini, begini. Ada yang rusak yaitu randomnya enggak ke define. Itu ada di sini ya. Di main py itu import randomnya kita cut, kita tempel ke sana. Ke CuiPy ini tinggal di kayak giniin aja, dan udah pasti ini masih berfungsi seperti sebelumnya. Nah, kalau lu running langsung cuipi.py nya apakah bisa atau enggak? cuipi.py games/cuipi.py masih bisa langsung running gamenya di luar gitu. Jadi fleksibel, mau gamenya di running di luar boleh ataupun di dalam bungkusan py-main.py. Nah, kalau pengen di dalam bungkusan py-main.py berarti kita langsung import aja di sini si games cuipi-nya. From games import cuipi kayak gini. Ketika kita import cuipi-nya dan kita running di sini untuk main py-nya, py-main.py, maka akan langsung tereksekusi si cuipi games-nya. Nah, tapi di Python ada yang menarik, yang mana biasanya memang developer Python tuh pakai sintaks yang something lah, yang kayak begini nih. If underscore name sama dengan underscore main underscore titik 2 print bla 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 misalnya. Gini nih. Ini import gamesnya gue awasin dulu ya. Yang cuipi-nya kita komentar dulu, kita coba running proyekannya. Ini sebenarnya di Python gue kurang suka nih yang beginian nih sebenarnya nih. Tapi memang kalau nggak pakai ini kayak ngagok gitu. Kadang-kadang beberapa modul kalau tiba-tiba. Nah, gua kalaupun ngoding Python ya memang biasanya pakai ini, tapi gua nggak begitu suka dengan sintaks yang seperti ini, karena di bahasa pemrograman lain tuh nggak gini sih sebenarnya, nggak name main gini kan. Kalau di Java kayak public static void main, memang ada main-nya yang mana kita bisa bikin misalkan di sini sebuah function def main buka tutup apa isi dari proyekan ini, dari file ini. Nah, file kita kan file main nih. Kita punya function main. Di dalam main mau apa? Misalnya mau welcome message. Nah, ini gua lebih prefer seperti ini. Terus ntar kita langsung panggil mainnya. Thread kayak gini. Ini cuekin dulu, ceritanya nggak ada. Nah, gini lah kalau di JavaScript, kalau di Java ibarat kata kan seperti ini. Tapi ada initiatornya, yaitu si bahasa pemrograman biasanya langsung mendeteksi kalau ada function yang namanya main, dia bakal langsung dideklarasi sebagai itulah initiatornya gitu, atau yang akan menjalankan mengeksekusi program secara keseluruhannya. Tapi kalau di Python, kalau lu nggak pakai kayak beginian, ini nggak akan jalanin si welcome message-nya. Jadi harus di call functionnya, sama kayak di JavaScript. Kalau kita run sekarang, nggak akan muncul apa-apa kecuali lu panggil functionnya. Jadi di file utama kita main.py ini ya, ketika kita panggil mainnya baru dia akan tereksekusi si welcome message-nya. Kita coba lagi py-main.py. Tuh baru ada ya. Kenapa kita butuh seperti ini dan butuh yang tadi, yang ini? If name underscore main artinya bisa dibilang sesederhana ketika lu run proyekan ini dan lu runningnya itu di posisi file yang main.py,
ini, maka dia akan mengeksekusi apa yang ada di dalam sini. Gitu loh. Contoh ini kan bla 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 nih ya. Kita coba running ya. py main.py. Bla bla bla. Welcome message-nya enggak ke call. Karena apa? Karena dia ada di dalam scope function main. Ini bisa dipakai untuk memproteksi supaya modul tersebut tidak tereksekusi di luaran. Contoh ya, kita masuk ke CuiPy. Ini kan CuiPy ke eksekusi ya, padahal kita belum panggil nih function CuiPy-nya. Ini masih abu-abu di gua ya kan. Belum dipanggil tapi tereksekusi padahal kita jalanin main.py. Nah, lu masuk ke CuiPy, lu coba tambahin di sini if underscore name underscore sama dengan underscore main underscore titik 2, jalanin apa yang mau lu jalanin. Nah, kita kan mau jalanin ini ketika validasinya file name-nya itu adalah main alias pengeksekusiannya di dalam si cuipy.py-nya langsung. Aduh, susah jelasinnya ya. Cobain dulu dah. Sini kita bikin dev-nya terserah lu. Kalau tadi kan main, ini mah kita dev-nya start aja biar enak. Karena apa? Karena ini kan main game. Jadi nanti cuipy.start. Nah, kayak gitu. Buka tutup titik 2, while true-nya semua kasih tab berarti dari sini. Deng. Oke. Jadi kalau udah seperti ini, yang ada di dalam if name main kayak begini, kita panggilnya adalah start-nya. Function start. So, kalau dari luar ini kita jalanin ya, dari main py-nya dia nggak akan ke run seharusnya sih. Prediksi gua ya. py main.py. Tuh, aman. Jadi langsung bla 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 doang. Welcome message tidak tereksekusi, CuiPy tidak tereksekusi. Gimana cara eksekusi semuanya ini? Lu masuk ke main aja di function main ini, lu panggil si CuiPy-nya. Dimana CuiPy itu tadi punya function start, ya kan? Udah kita masukin ke dalam dev start, function start. Lu panggil start, buka tutup. Sekarang belum kepanggil juga tuh, belum py main.py. Bam. Karena apa? Karena ada di dalam scope function main. So, di sini kita bisa panggil langsung mainnya. Dang. Nah, kayak begini nih. Kalau gua biasanya gini nih. Untuk file utamanya gua mainin seperti ini. Ketika kita run py main.py, bam, ada. Aman. Oke? Cukup jelas gak sampai sini alurnya? Nah, kalau lu bertanya-tanya apa maksud dari ini, Bang? Ya, sebenarnya untuk memproteksi supaya nggak loss kayak tadi, modul-modul lain di luarnya, dan biar lebih termaintain aja gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen merubah sesuatu tuh udah spesifik ada di dalam per masing-masing function dan per masing-masing modulnya. Nah, kalau lebih penasaran lagi, kita coba print aja si name-nya. Print underscore name kayak gini. Oke. Kalau lu save main.py ini, kita running main.py-nya. Py main.py. Pas di enter, ngeprint underscore name di dalam file utamanya ini. Nah, kan kita printnya py main.py, di file main.py-nya ngambil name. Ini pasti main yang munculnya. Dang, tuh underscore main. Tapi kalau kita panggil yang luaran, nih contoh CuiPy ini, gua awasin dulu nih function while-nya ya. Seret. Kita blok dulu. Sini kita print name di bagian start, terus kita jalanin CuiPy startnya di sini, CuiPy.start. Nah, untuk yang print ini kita awasin dulu. Jadi kita ngeprint di CuiPy-nya di sini di function start, tapi kita panggil di main. Ketika kita running py main.py, apa menurut lu yang bakal muncul? Yang muncul di sini adalah nama foldernya plus nama filenya, bukan underscore main. Jadi ini tuh untuk mengetahui dia tuh dieksekusi di luar dari file utamanya atau dia dieksekusi direct langsung di sini. Kalau kita eksekusi direct di sini, ini pasti langsung main namanya, main. Tapi kalau kita eksekusi si modul tersebut di luar, dipanggil, artinya dipanggil ya, kayak gini. Ketika kita running, itu bakal games.cuipy. So, validasi yang name underscore main adalah make sure kalau dia running di sini ya jalanin ini. Tapi kalau dia running di luar ya beda cerita. Kayak gitulah kurang lebih ya. Kalian bisa baca-baca seputaran name main ini di dokumentasi resminya Python biar lebih paham lagi. Kurang lebih penggambaran dari gua yang paling sederhana ya seperti itulah. Biar intinya biar enggak bentrok dan biar enak nge-maintain ke depannya ya. Cukup jelas sampai sini seputaran if main bla 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 ini. Kita awasin dulu. Kita balikin lagi ke semula ya, udah rada berantakan lagi nih. Nah, ya intinya karena gua yakin nanti ke depan kalian kalau belajar Python bakal dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau lu cek codingan-codingan orang tuh bakal banyak kayak name main kayak gitu-gitu. Itu tuh maksudnya kurang lebih seperti tadi lah.
hal sederhananya ya. Tapi di luar itu masih banyak fungsi lain dari name main ini, lu bisa pelajarin secara spesifik seperti apanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Artinya ini function-function kita sudah berfungsi dengan baik, dan gua pengen nambahin untuk yang name itu masuk di welcome message-nya langsung. Jadi di sini gua nggak mau passing selamat datang CuiPay-nya, gua awasin karena gua pengen ngambil nama komputernya langsung masuk ke dalam si proyekan kita di bagian welcome message function. Di sini ini kan ada title ya. Nah, title ini bakal gua ganti dengan sebuah package yang namanya import socket, di mana di dalam socket ini ada yang namanya OS hostname atau nama PC kita. So kita bikin satu variable baru, PC_name misalnya, sama dengan dari socket.get os get host name. Nah, ini buka tutup. Tinggal ganti title yang ada di sini yang sebelumnya di passing dari depan pakai PC name. Ini ganti PC name, ini PC name, ini PC name. Oke, jadi ketika di running sekarang, coba bam. Jangan di sini dah, runningnya jelek banget. Sini aja. py main.py. Missing satu argumen, salah. Ini jangan ditaruh di parameter, sorry. Jadi langsung kayak gini aja. Karena kan udah ada di sini. Jadi nggak perlu di passing dari depan, sorry ya. Kita coba run lagi. Nah, langsung nih nama PC gua desktop bla 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 bla. Dan ini gua suka banget ya dengan Python tuh karena bisa kayak begitu. Karena pas gua magang, pas gua skripsi itu bisa kepake untuk kebutuhan gua ambil data pengguna yang berkaitan dengan hardware, misalkan wifi lah atau apa yang gitu-gitu tuh lumayan penting di Python ya. Ada library yang semacam ini. Yang berikutnya adalah untuk yang exit di bagian cuipy.py. Ini si exit ini program selesai kita bisa awasin. Kita bisa pindahin ke area main mungkin ya. Ini awasin dulu aja. Kayak begini. Ketika di break, ntar keluar dari dev start dan bakal kemana gitu ya. Ini kita awasin dulu. Terus di bagian welcome message ini kita bisa pakai if lagi, sama if underscore name sama dengan underscore main .2 panggil yang mana, yang welcome message. Buka tutup. Nah, ini enggak terbatas oleh satu function doang ya, di sininya bisa lu ambil lagi. Misalkan kita bikin satu function di sini, ini kan nama filenya libs.py ya. Misalkan di sini gua mau bikin function untuk exit underscore program, yang fungsinya untuk nge-exit programnya biar ada animasinya sedikit kayak 3, 2, 1 program berhasil dihentikan. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita import dulu namanya itu from time import sleep. Soalnya kebalik sama JavaScript, Pak. Kalau JavaScript itu import apa from dari mana gitu. Kalau sini tuh from dulu baru import sleep. Sleep ini untuk delay. Jadi nanti di terminalnya kayak ada jeda waktu gitu ketika kita eksekusi apa. Nah, ini kan sleep ya. Kita mau eksekusi di sini. Misalkan print ketika exit program, munculkan print program akan dihentikan. Terus kita hitung mundur time sleep bukan time. Sleep 1 alias 1 detik. Kita print angka 3 misalnya gitu ya. Pakai string boleh, 3 titik-titik. Terus sleep lagi 1, print 2 titik-titik, sleep lagi 1, print 1 titik-titik, sleep lagi 1, dan print program dihentikan misalnya gitu. Program berhasil dihentikan. Nah, ini untuk exit program. Kalau pengen mengeksekusi exit program seperti apa, bisa langsung di sini juga. Bisa dieksekusi kayak gini, exit underscore program. Tapi ini kan modul yang dipanggil di luar dan dijalankan di luar ya. Kalau ini kayak begini tuh artinya ketika kita run langsung si libs-nya sini py libs.py, program akan dihentikan 3, 2, 1. Jadi langsung ke eksekusi welcome message dan exit programnya karena dipanggil di sini. Begitu. Tapi kalau di luar, di main kita ambil welcome message, terus kita ambil apa tadi, exit program ya kan, exit, ambil di sini tambahinnya from libs import welcome message, exit program. Oke. Di sini langsung exit program. That's it. Kita coba jalanin lagi py main.py 3. Apakah ingin melanjutkan program? Misalnya lu ketik no,
Program akan dihentikan 3, 2, 1, dang. Nah kayak gitu. Jadi yang ini kalau di bagian libs mah menurut gua ini opsional. Mau lu pakein, mau lu nggak pakein, seharusnya nggak kenapa-napa, nggak begitu berdampak kayak gimana juga. Tapi kalau gua pribadi ya kita biasain aja pakai yang beginian nggak apa-apa ya. Walaupun secara spesifik di main itu kita panggil function yang ada di dalamnya. Kalau kita nggak pakai beginian, kita jalanin di sini, yang muncul apa coba nih? Kita coba lagi. Nggak muncul apa-apa karena nggak pakai pemanggil functionnya. Jadi kalau untuk pengetesan bisa pakai yang gini juga, lumayan untuk debugger di awal gitu ya. Kita langsung move ke yang berikutnya, yaitu adalah dimana kita bakal kasih opsi pilihan kepada user ketika pertama kali jalanin programnya. Di sini gue bakal bikin satu function yang namanya misalkan option, boleh options titik 2, kita kasih inputan atau mereturn sesuatu inputan kayak gini, misalkan user option, user underscore option input F, silahkan pilih menu programnya /n, misalnya /n1 games cuipai, /n2 games atau 2 apa ya, warung mini, misalnya warung mini /n udah kayak gini atau gini-gini. Ntar gua rapiin dulu ya. Menu program ada ini, silahkan pilih. Dah, kita return user optionnya, return user option. Kita panggil di area sini setelah welcome message. Di sini berarti sebelum cuipai start kita panggil options. That's it. Ntar dia bakal milih gitu loh. Alright. Dan kita bisa bikin variabel di sini, tapi ntar dulu kita cobain dulu. Clear py main.py. Nih, langsung ada menu program. 1 games cuipai, 2 warung mini. Pencet 1 langsung ke sini. Tapi sebenarnya itu bukan pilihan ya, lu mau mencet berapapun bakal masuk ke sini karena ini kan ngelanjut ke cuipai start. Nah, di sini kita bisa validasi. Option ini kita bisa tampung ke dalam variabel. Taruh aja namanya user option lagi sama dengan option kayak gini. If user option sama dengan 1, kita bisa arahin ke cuipai start. If misalnya, atau if user, atau if atau apa terserah lu, if user option sama dengan 2, kita bisa arahin ke apa, misalkan ke tools. Di tools ini kita belum punya file baru, kita coba create new warung mini, misalnya warung.py. Contoh print ini warung gitu aja, ini warung apps, contoh ya, di warung.py. Kita import di sini from tools import warung. Oke. Dan kita jalanin, ntar ini pakai function dulu biar enak. Def start, buka tutup, kasih seperti tadi, if underscore name sama dengan main titik 2 start. That's it untuk warung. Jadi kalau user optionnya 2, arahin ke warung dot start kayak gini. Selain dari itu, else print misalkan, silahkan hanya boleh pilih yang tersedia di menu. Ini seharusnya akan mengarahkan user nih, karena kita punya variabel user option dari option, terus kita validasi jika user optionnya 1, maka cuipainya yang games dijalanin. Kalau user optionnya 2, maka warung, aplikasi warung yang akan berjalan. Jika tidak, maka hanya boleh pilih yang tersedia di menu, exit program. Kayak gitu, kita coba jalanin. Py main.py. Oke, pilih nomor berapa, misalkan nomor 2. Hanya boleh pilih yang tersedia di menu. Program akan dihentikan. 3, 2, 1. Oke, karena apa? Lupa gua. Ini harusnya pakai in. int dibungkus jadi inputannya ya. Kan opsinya 1, 2. Seperti itu. Kita coba running lagi. Clear py-main.py, pilih warung 2. Ini warung apps. Program akan dihentikan. Oke.
Nah, karena apa? Karena exit programnya ada di paling luar sini. Jadi setiap kali apapun yang udah ada di dalam ini kelar, dia bakal pergi ke exit program pada akhirnya. Lo mau masukin exit program ini ke dalam masing-masing games atau tools yang kita punya, itu nggak kenapa-napa, sah-sah saja. Cuman kembali lagi disesuaikan exit programnya bakalan datang ketika apa, misalkan ya. Untuk saat ini kita coba dulu yang satunya lagi. Yang games CuiPai kita coba 1. Nah, selama dia ada di blok games ini, dia nggak akan ke exit, nggak akan ke program ini. Karena di CuiPai start itu codingannya kan udah jadi, ada while true kayak beginian nih. Sedangkan di warung mah belum ada apa-apa. Jadi kalau misalkan lu pengen berjalan terus di sini, ya lu bisa kasih while true juga di sini. While true print ini misalkan kita coba kasih inputan sedikit ya. Misalnya harga sama dengan input in jumlah total harga berapa, misal contoh aja nih Maya. If harga misalkan sama dengan 0, maka if-nya salah ke JavaScript anjir. Maka break gini. Ini biar menghentikan si while-nya aja. Right? Oke, begini aja udah cukup. Atau ya boleh dah kita coba dulu ya. Run lagi. PY main.py nomor 2 warung total harga 30. Ini warung apps total harga sekian kecuali kita pencet 0 dia bakal ke exit program karena di warungnya udah di break. Akan keluar dari blok ini dan masuk ke dalam exit program. Kita cobain 0. Bam. Program akan dihentikan dan nice lah. Begitu. Gimana? Sampai sini dulu, apakah pusing atau tidak Baraya? Aduh berisik banget suara motor bener dah. Nah misalkan pengen lebih rapih lagi di bagian main programnya, ya lu sebenarnya bisa satuin ke dalam option ini. Lu ganti lagi ya, tergantung pemikiran aja ya. Lu bisa ganti ini jadi misalkan menu gitu. Jadi function menu yang ada user optionnya, pemilihannya. Terus di sini baru validasinya nih. If bla bla bla, kita masukin di sini cut, rapiin lagi dikit, oke. Dan user option berarti udah nggak perlu ada, hapus aja. Segini. Ini nggak perlu di return lagi karena dia menjalankan langsung seperti ini. Menu, terus exitnya mau di mana? Exitnya mau di main atau mau di menu, boleh terserah lu. Di sini juga nggak kenapa-napa. Tapi biar enak dibaca ya di main aja dah. Welcome dulu, terus eksekusi menu, terus exit program kalau di menu udah tereksekusi semuanya. Jadi seperti itu nih dibacanya ya. Kita punya main function yang menjalankan welcome message yang isinya cuman kayak teks doang biasa kayak beginian. Terus di bagian berikutnya kita panggil function yang namanya menu, di mana menu ini menjalankan opsi pilihan kepada user ya untuk menentukan dia mau main yang mana, apakah mau main CuiPai Games atau tools warung mini kita. Kalau dia mencet 1, user option 1, maka dia bakal jalanin CuiPai Start. Tapi kalau user option 2 dia bakal jalanin warung start. Dan selain dari itu hanya boleh pilih yang tersedia di menu dan akan tereksekusi langsung keluar dari blok program function menu ini masuk ke main menu lanjutan, yaitu setelah menu exit program. Yuk kita cobain lagi. Gini juga bisa ya. Jadi lebih terbaca, lebih enak aja urutan-urutannya. Kita coba clear dulu pay. Misalnya nomor 1, 2, 3 bebas. Kalau udah kalah misalkan gue mau udahan N. Program dihentikan. Kalau pengen balik ke menu sebelumnya kayak gimana bang? Oke. Kalau pengen balik ke menu sebelumnya berarti masuk ke bagian CuiPai sini. Nah sini rada bingung gue nih. Kalau pengen balik ke menu sebelumnya kita bisa running lagi main di dalam CuiPai. Di dalam CuiPai ini kita kasih pilihan misalkan if play again and itu jangan di break berakhir tapi kembali ke menu misalnya ya. Kembali ke menunya berarti ya tinggal diimport aja main. Import main. Kalau udah main tinggal panggil di bagian sini. Play again N. Ketika N itu jangan diakhiri gamesnya tapi diarahkan ke main menu kita. Jadi panggil main dot menu. Ini ada dot menu buka tutup. Seperti itu. Kalau play again N maka ke main menu. Coba running py main.py kelihatan kan? Coba main gamenya 1.
Dan 2 kalah, kita pencet N, maka akan balik lagi ke menu program. Kan kalau gini lebih enak, jadi lebih termanage, ya enggak? Bisa balik lagi. Kita main game lagi, pencet salah, oke, N, akan langsung kembali ke menu program. Untuk yang nomor 2, total harga bla bla bla, bisa diarahkan ke main menu. Jadi lebih tertata. Masuk ke warung, if harga sama dengan 0, break misalkan, atau kita arahkan ke menu. Kita coba import menunya. Import main, langsung panggil sini main.menu. Inputannya ganti dah, ceritanya ini apakah ingin berakhir gitu ya. Play again, sama kayak tadi, input, kembali ke menu utama, Y or N misalnya. Kalau yes, play again sama dengan Y, maka ke main menu. Tapi kalau tidak, maka akan ngelooping terus dah, kayak gitu ya. Kita cobain ya. Py main.py nomor 2. Ini warung apps. Kembali ke menu utama. No, masih di sini. Kalau yes, maka ke menu utama. Nomor 1, Cuipai Games, menang, N, dan kembali ke menu utama. Nah, kalau dari sini kita nggak punya exit ya, kita bikin exitnya berarti di bagian pemilihan menu. 1, 2, 3 keluar. Kita coba ya. Ini /n, sini /n, 3 titik keluar program. Ini kasih /n lagi. Tambahin elif di sini, elif user optionnya sama dengan 3, maka dia akan exit program. Tapi kalau gini, ketika nanti kita pencet 3, kan dia bakal exit program ya, dan bakal mengeksekusi exit program yang ini. Jadi kita hapus yang ada di sini exit programnya. Awasin. Main cuman manggil welcome message dan menu. Karena di dalam menu itu udah ada exit programnya. Oke? Karena di dalam Cuipai, di dalam warung itu bakal bisa back ke menu utama, dan di menu utama itu ada menu untuk exit, sehingga di bagian yang bungkusan luarnya, di bagian function main itu nggak perlu lagi exit program. Seperti ini dulu. Apakah cukup paham atau tidak? Kita coba running payment.py. Kita coba keluar program, dan program dihentikan, dan make sure yang lain masih fungsi juga. Oke, kita jalanin fiturnya satu persatu. Misalkan yang 2 warung mini, yes, kembali ke utama. 1 yang Cuipai game, ingin melanjutkan gamenya lagi, no, balik lagi ke menu utama. Jadi ini akan tereksekusi terus menerus. Oke, cukup mantap ya. Jadi untuk di sesi keempat sampai sini dulu aja. Nanti sesi 5 kita berarti tinggal nambah-nambahin fitur-fitur yang kita mau. Ini lebih extendable, anjay, enak ya. Di sini fitur untuk game khusus di folder games. Nanti ada Cuipai Games. Di bagian tools misalkan ada warung mini apps, atau ada kalkulator, atau ada kasir-kasiran, atau ada aplikasi pendownload YouTube atau apa kayak yang gitu-gitu, bisa kita masukin ke sini. Karena di bagian mainnya udah lumayan tertata, jadi bisa lebih enak untuk di maintain ke depannya. Dan gua bakal push ini ke repository. Oke, di sini kita git bash nano.gitignore-nya sesi 4 /game/_bintang sesi 4. Ini nggak perlu diikutin ya guys, ini mah buat kebutuhan gua aja. Tools/_bintang. Udah, ini git reset, git status, git add sesi 4, clear git status, git commit min m sesi 4 itu apa ya? Tadi kita nambahin refactor code lah, refactor code. Git push. Ya, udah, kalian bisa cek linknya di deskripsi, silahkan langsung dikompar aja codingannya, apakah yang lu dengan yang gua berbeda atau kayak gimana. Kalau kalian error bisa make sure di sana ya. Sampai jumpa di sesi kelima, semoga bermanfaat semuanya. Walaupun materinya cukup sungguh sederhana seperti ini, tapi bisa jadi gambaran cara berpikir kita masing-masing berbeda, tapi lu bisa menemukan solusinya sendiri sesuai dengan apa yang lu pikirin, apa yang menurut lu itu
lebih enak bagi lu, terutama kalau lu ngoding sendiri. Tapi kalau lu ngodingnya sama teman atau sama tim, lu bisa rembukan dulu mau bikin yang seperti kayak gimana nih function-functionnya. Apakah dibuat rules seperti gua kayak beginian atau bikin versi kalian sendiri, kalian bisa langsung eksekusi. Oke, sampai jumpa. Gue Rizal, bye bye.